وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 25 Al-Muharram 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di dalam Masjid Jami' Al-Barkah Cilengsi dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ta'dhimus Sunnah wa Mawqifus Salafi mimman 'aradaha aw istahza'a bi syai'in minha, yang sudah diterjemahkan dengan judul pengagungan terhadap sunnah dan sikap-sikap para ulama salaf terhadap orang-orang yang menentangnya atau menghina sesuatu darinya, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Qayyum bin Muhammad As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya di halaman yang ke-8 dalam bahasa Arabnya. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa fi hadha az-zamani zamanul fitani allati yuraqqiqu ba'daha ba'dan, ra'ayna al-ajaiba wal-'azaima, ra'ayna umuran la yasa'u ahadan as-sukut anha bihal. Yang artinya, dan zaman ini adalah zaman yang penuh fitnah, satu dengan yang lainnya saling menutupi. Kami telah melihat berbagai macam keanehan-keanehan dan kemungkaran-kemungkaran yang besar. Kami melihat perkara-perkara yang tidak boleh seseorang berdiam diri dengan keadaan tersebut. Di sini ada hal yang patut didudukkan, yaitu perkataan penulis, zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh penulis adalah syubhat atau memang benar hal-hal yang bisa menghantarkan kepada penyimpangan agama. Baik itu fitnah yang menghantarkan kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, atau dosa besar. Ini yang dimaksud fitnah oleh perkataan penulis. Bukan seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah menuduh tanpa bukti. Tetapi yang dimaksud dengan perkataan penulis di sini adalah zaman ini zaman penuh dengan fitnah. Fitnah adalah hal-hal yang bisa menghantarkan seseorang kepada penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, baik itu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, atau kemaksiatan, dosa besar dan dosa kecil.
Itulah yang disebut dengan fitnah. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Yang artinya bersegeralah kalian beramal ibadah. Bersegeralah kalian beramal ibadah sebelum datang fitnah-fitnah. Hal-hal yang menyebabkan kepada penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil. Yang mana ada orang di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena fitnah tadi. Ia menjual agamanya demi mendapatkan bagian dari dunia. Nah, ini hadis tentang akan terjadinya fitnah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitnatun tastanziful araba. Qatlaha finnar al-lisanu fiha ashaddu man waqa'a min waq'is sayf." Yang artinya akan terjadi fitnah, yaitu keadaan-keadaan genting yang bisa menyebabkan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, dosa besar, dosa kecil, keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan kehancuran, pembunuhan, dan seterusnya. Akan terjadi fitnah yang menghabiskan kaum Arab, yang meninggal di dalamnya masuk ke dalam neraka. Lisan di dalam zaman fitnah itu lebih dahsyat daripada sabetan pedang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna as-sa'ida liman junnibal fitan." Inna as-sa'ida liman junnibal fitan wa liman ubtuliya fasabar. Sesungguhnya yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Yang dijauhkan dari fitnah, hal-hal yang menjerumuskan kepada penyimpangan, kehancuran agama, ataupun menjerumuskan kepada kerusakan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan bagi siapa yang diuji, maka kemudian dia bersabar, fawahan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat peperangan Tabuk, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara
sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku. Tsumma fathu Baitul Maqdis, kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Tsumma mautani ya'khudhu fikum kaqi'asil ghanam. Tsumma istifadatul mal. Kemudian setelah itu ada dua kematian, yaitu hal-hal yang menyebabkan manusia banyak yang mati 2 kali. 3. Yang keempat, istifadatul mal, banyaknya harta. Hatta yu'tar rajul mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Sampai seseorang diberikan 100 dinar masih saja dia marah. Maksudnya saking banyaknya dia harta. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang masuk ke dalam fitnah yang tidak menyiksakan satu rumah pun dari orang Arab kecuali fitnah itu akan masuk ke dalamnya. Nah, ini penyebutan fitnah sudah ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan tentang fitnah. Kata beliau, al-fitnatu naw'an. Yang artinya fitnah itu ada 2 macam. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama adalah fitnah asy-syubuhat, dan dia adalah fitnah yang paling dahsyat dari 2 fitnah. Fitnah syubhat, dan dia adalah yang paling dahsyat dari 2 fitnah. Yang kedua, fitnatus syahawat. Fitnah syahawat. Ingat sekali lagi, arti fitnah di sini keadaan yang menghantarkan seseorang kepada penyimpangan agama, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar, dosa besar, dosa kecil. Nah, penyebab salah satu fitnah yang paling dahsyat adalah yang bisa menyebabkan seseorang masuk kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, yaitu syubhat. Perkara yang samar-samar. Yang kedua, yang bisa memasukkan seseorang kepada penyimpangan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dosa besar, dosa kecil adalah fitnah syahwat. Syahwat yang dimaksud adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian beliau mengatakan, wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang 2 fitnah ini terkumpul dalam diri seseorang. Dia terfitnah dengan fitnah syubhat dan bersamaan dengan fitnah syahwat. Dan terkadang salah satu dari fitnah ini yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian beliau berkata, fa fitnatus syubhat min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Lihat ini. Maka fitnah syubhat disebabkan karena lemahnya pengetahuan, sedikitnya ilmu agama. Orang bisa terkena fitnah syubhat yang bisa menghantarkan dia kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar akibat sedikitnya ilmu, lemahnya pengetahuan tentang agama. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wala yunji min hadhil fitnah illa tajridu ittiba'ir rasuli
wa tahkimuhu fi diqqid din wa jillihi, zahirihi wa batinihi, aqaidihi wa a'malihi, haqaiqihi wa syara'ihi, fa yatalaqqa anhu haqaiqul iman wa syara'iul Islam. Artinya, dan tidak akan ada yang selamat dari fitnah syubhat kecuali dengan memurnikan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghukumkan seluruhnya atau menjadikan beliau hakim, pemutus keputusan di dalam perkara-perkara yang kecil atau yang besar dalam agama, yang nampak atau yang tersembunyi dalam agama, berkaitan dengan akidah atau ibadah, berkaitan dengan hakikat-hakikat atau syariat-syariat. Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah diambil hakikat keimanan dan syariat-syariat dalam Islam. Ini obat dari fitnatus syubhat. Kembali kepada agama. Makanya saya sering mengatakan kalau orang ada terkena syubhat, maka ambil yang yakin, tinggalkan syubhatnya. Bahkan terkadang kita tidak perlu untuk menjawab syubhat tersebut. Contoh misalkan, syubhat yang tersebar, syubhat tentang tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang beriman mempunyai keyakinan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Allah yang maha pencipta, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha berkuasa. Itu yang yakin bagi kita. Adapun orang-orang mendatangkan syubhat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, maka pada saat itu tinggalkan. Ambil yang yakin. Yakinnya adalah berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, syubhat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perkataan beliau tidak bisa dikatakan sebagai wahyu karena beliau adalah manusia biasa seperti layaknya manusia yang lahir dari rahim ibunya. Bisa senang, bisa sedih, bisa berkata dalam perkataan gembira, bisa berkata dalam perkataan sedih. Mengapa seluruh wahyu beliau, seluruh ucapan beliau disebut wahyu? Ini syubhat. Sedangkan kita punya ilmu yang yakin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja dan beliau tidak berucap dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kita mempunyai ilmu yang yakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya dengan beliau menunjuk kepada mulutnya, "Uktub fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja minhu illa haq." Tulis. Karena orang-orang Yahudi menghina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kenapa engkau menulis segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dia bisa berbicara dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira? Maka diadukan oleh Salman Al-Farisi perkara tersebut. Maka beliau mengatakan, tulis. Tidak demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya. Tidaklah keluar dari ini kecuali kebenaran. Maka begitu cara menghadapi syubhat. Berpegang kepada ilmu pengetahuan. Dan inilah yang disebut oleh penulis tadi, kita di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang paling dahsyat adalah syubhat. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang fitnah yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu wa amman naw'u tsani, adapun fitnah yang kedua adalah fa fitnatus syahawat. Fitnah syahwat. Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap tahta. Atau syahwat dalam urusan perut dan syahwat dalam urusan kemaluan. Kemudian beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa fitnatus syubuhat tudfa'u bil yaqin. Lihat ya. Fitnah syubuhat itu ditahan dengan keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan kita? Pegang teguh dengannya. Fitnah syubhat akan ditertahan dengan keyakinan. Wa fitnatus syahawat tudfa'u bis sabr. Dan fitnah syubhat dia ditahan dengan kesabaran. Yang tidak tahan melihat yang haram, sabar. Yang tidak tahan untuk melakukan perzinahan, sabar. Karena dia obatnya adalah sabar. Yang tidak tahan untuk mengambil harta yang haram. Memalsukan, mengoplos, menipu, menjual barang yang haram, makan harta riba, mencuri. Maka sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian beliau berkata dengan perkataan yang sangat menarik. Kata beliau, wa aslu al-fitnah taqdimul al-aql ala al-dalil. Dan asal sumber fitnah adalah mendahulukan akal daripada dalil. Wa hadza aslu fitnatus syubuhat. Inilah asal sumber dari fitnah syubhat. Mendahulukan akal daripada dalil. Contoh misalkan, orang yang menolak Al-Quran bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Benar menolak. Karena enggak masuk akalnya, kata mereka. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dia tidak terima hadis ini, atau minimal bingung terhadap hadis ini. Kenapa? Taqdimul aql ala syara'. Lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil-dalil syariat. Ini adalah asal dan sumber fitnah syubhat, mendahulukan akal daripada syariat. Sebagian orang mengatakan syariat Islam yang tidak bisa mengikuti zaman, maka boleh tidak dipakai. Mereka menganggap ada syariat-syariat Islam yang tidak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan zaman. Adapun kita yang beriman, maka kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang berilmu, maka mereka akan mengucap, orang-orang yang dalam ilmunya mereka akan mengucapkan kami beriman dengannya. Apapun yang merupakan hukum Al-Quran kami terima dengan penerimaan tanpa keberatan, benar-benar menerima. Apapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai hukum, kita menerima dengan benar-benar penerimaan tanpa keberatan. Begitu orang beriman. Adapun orang yang penuh dengan syubhat, yang lebih mengedepankan akal daripada dalil syariat, mereka akan terus bertanya, terus mempertanyakan hukum-hukum syariat. Masa sih? Benar enggak? Mereka
Langkah pertama mereka adalah meragukan. Seperti misalkan saya beri contoh. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang beriman mengatakan, sami'na wa ata'na. Kita mendengar ayat tersebut, kita taat. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semuanya benar. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu orang beriman. Tapi orang-orang yang wa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, ada syubhat, mengedepankan akal daripada dalil. Kata mereka, kita tes dulu. Benar enggak Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya? Semuanya pasti benar. Mereka meragukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqdimul hawa 'alal 'aql wa huwa aslu fitnatis syubhat. Sebab yang kedua adalah mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Dan inilah asal dan sumber dari fitnah syubhat. Mengedepankan hawa nafsu daripada akal. Apalagi dalil. Begitulah maksudnya. Mengedepankan hawa nafsu daripada akal. Inilah asal dan sumber fitnah syahwat. Syahwat terhadap harta, tahta, wanita. Syahwat terhadap perut, syahwat terhadap kemaluan. Coba bayangkan. Anak muda yang kebiasaan masturbasi. Karena melihat yang haram. Dia terkungkung dengan hawa nafsunya. Dan dia mengedepankan hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Bahkan ini terjadi bukan hanya pada anak muda. Kepada laki-laki yang sudah beristri pun seperti itu. Sebagian kadang para lelaki dengan media sosialnya dia melihat yang haram. Padahal istrinya ada di sampingnya. Dia lebih lezat melihat yang haram padahal tidak bisa diapa-apakan. Lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya. Yang di sini ada yang lebih halal. Itu asal dan sumber dari fitnah syahwat. Itu lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu daripada akal sehat. Apalagi dalil sudah nggak ada di mereka. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalkan berani-beraninya dia mencuri, korupsi, maka kemudian hidupnya tidak tenang, dikejar-kejar, takut ketahuan. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya. Orang yang berakal sehat, maka dia akan menerima apa saja yang sudah menjadi haknya. Karena dia memang haknya seperti itu saja, tidak perlu dia menambah-nambah. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengetahuan sedikit tentang kata fitnah di dalam syariat Islam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang penulis hafizahullah taala berkata, "Famin dzalika as-sukhriyah wal istihza'u bis sunnatin nabawiyyah wa mu'aradatuha bil 'uquli wal ara'i wal raghabati wal 'adat kas-sukhriyati wal istihza'i bil lihyah wa raf'ir rajuli thawbahu fawqa al-ka'bain wa hijabul mar'ati was siwak was salatu ila sutrah wa ghairi dzalik." Yang artinya beliau kemudian mencontohkan fitnah-fitnah yang ada. Kata beliau,
Dan termasuk dari kemungkaran tersebut adalah fitnah tersebut yang menghasilkan sebuah kemungkaran, dan dari kemungkaran ini terjadi penyimpangan agama, baik itu bermuara kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, ataupun dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kemungkaran tersebut diantaranya adalah penghinaan, pencelaan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta penentangannya dengan akal, argumen, hawa nafsu, dan adat istiadat. Seperti penghinaan dan pencelaan mereka terhadap janggut, pakaian laki-laki di atas 2 mata kaki, hijab untuk kaum wanita, siwak, dan sholat dengan pembatas di depannya, serta yang lainnya. Nah, di sini saya ingin menasihati sebagian pendakwah, bahkan yang mengusung dakwah sunnah, mulai bermudah-mudah akan hal ini dengan masuk melalui bab fikih. Oh, kalau kita lihat para ulama fikih berbeda pendapat di dalam permasalahan memanjangkan jenggot, di dalam permasalahan memotong jenggot. Akhirnya di tengah kaum muslimin, terutama yang mengenal dakwah sunnah, mulai ringan permasalahan memotong jenggot. Sebagian pendakwah, bahkan yang mengikuti dakwah sunnah, mulai berbicara tentang hukum isbal, memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki. Dari ilmu fikihnya, bukan membicarakan dari kekuatan untuk memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya timbullah pembicaraan di tengah para ikhwah, ada kok bahkan pendapat jumhur kok yang mengatakan dia cuma makruh. Akhirnya turun tuh nilai tidak isbal, turun, memudah-mudahkan isbal, karena ditinjau dari kacamata apa? Fikih. Tidak ditinjau dari kacamata akidah. Yang mana kalau ditinjau dari kacamata akidah itu adalah sunnah Rasul, yang artinya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa saja pakaian di bawah 2 mata kaki maka di dalam neraka. Itu sunnah Rasul. Arti sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat nih kepada para pendakwah sunnah. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang dia ditinjau dari masalah fikih, kalau terlalu berlebihan untuk mengungkapkannya, akhirnya orang bermudah-mudah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kepada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu penghinaan, pencelaan terhadap ajaran-ajaran tersebut. Hijab untuk kaum wanita. Hijab yang dimaksud adalah menutupnya diri seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Itu makna hijab. Seorang wanita muslimah tertutup dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Entah itu tertutupnya melalui dinding, melalui horden, melalui rumah, melalui jilbab, berhijab. Sekarang sudah terbiasa sebagian orang, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengusung dakwah sunnah, seorang ustaz laki-laki mengajar para perempuan dalam satu kelas tanpa hijab. Kalau ditanya, mereka berakidah Ahlus Sunnah bermanhaj salaf.
Kenapa? Karena tadi ditinjau dari ilmu fikih, tidak ditinjau dari ilmu akidah. Bermudah-mudah akhirnya. Ya. Itu yang paling ringan, bermudah-mudah. Kita tidak membicarakan yang menghina hijab, menghina cadar, dan seterusnya. Kemudian juga diantaranya siwak dan sholat dengan pembatas di depannya. Nih sutra. Sama nih. Muncul para pendakwa-pendakwa yang mulai membicarakan sutra dilihat dari sisi ilmu fikih saja. Oke, dia terjadi khilaf di antara para ulama. Kita tidak menutupi itu dan tidak boleh menutupi. Karena itu memang khilaf di antara para ulama. Tetapi memakai sutra itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sunnah? Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun Anda menghukuminya, mengambil pendapat ulama bahwa dia adalah sunnah yang artinya adalah di bawah daripada wajib, tetapi tidak salahnya Anda memakai sutra. Karena itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya selalu ingat perkataan, kalau tidak salah perkataan Syekh Musa Ali Nasr ketika beliau mengajari kita di daurah-daurah para ustadz, atau Akram atau Syekh Akram, saya lupa di antara mereka. Yang penting murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka mengatakan, kanan nas, orang-orang dahulu, para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik. Yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Mereka mengerjakan amalan yang hukumnya dari sisi ilmu fikih dia sunnah, tidak wajib. Karena dia adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu begitu. Mengerjakan amalan yang hukumnya dari sisi ilmu fikih adalah dia sunnah, tidak wajib. Tetapi mereka kerjakan kenapa? Mereka bangga mengerjakannya kenapa? Karena dialah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan sunnah karena dia sunnah. Wan nasul yaum yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Sedangkan orang sekarang meninggalkan sunnah karena dianggap hanya sunnah. Apa arti sunnah yang pertama? Meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya dianggap sebagai hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah ini. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dibarengi pembelajaran fikih dengan pembelajaran akidah, tamassuk bi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apalagi kalau seandainya ternyata pendapat yang lebih kuat tentang memakai sutra di depan orang sholat adalah wajib. Maka pada saat itu terlebih lagi dia harus menegakkan benar-benar sunnah tersebut. Kemudian penulis mengatakan, fatasma'u man yasifu tilkal a'mal bi awsafin radi'ah au yattahikum au yatahakkamu biman iltazama biha falam yajid haula ma yamla'una bihi faraghahum illa ad-dhahik wal istihza'u biman 'amila bis sunnah wa hafadha 'alaiha fayaj'alunahu mahallan lis-sukhriyatihim hazilina la'ibin fayasduqu fi mithlihim qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min saqatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Penulis kemudian berkata, kata penulis, maka Anda akan mendengar ada orang-orang yang mensifati perbuatan-perbuatan tersebut dengan sifat-sifat yang hina, yang rendah. Tentang jenggot dihina, tambah panjang, tambah goblok. Hinaan itu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
atau bahkan menertawakan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu celana di atas 2 mata kaki, maka itu sunnah Rasulullah SAW. Jangan hanya dipandang itu dari ilmu fikihnya, itu ajaran Rasul SAW. Meskipun Anda mungkin menganggap itu secara ilmu fikih hukumnya sunnah, makruh, orang yang memanjangkan dari dua mata kaki. Tapi itu sunnah Rasul SAW, ajaran Rasul, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bagaimana Anda berhadapan nanti dengan Rasul SAW? Mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi mencela ajarannya. Apakah Anda mengatakan, tapi kan Rasul SAW hukumnya makruh? Ada ya akhi. Kemudian, para ikhwan dirahmati Allah, tidaklah mereka mengisi waktu luang mereka kecuali dengan menertawakan, menghina orang yang mengerjakan sunnah dan selalu menjaganya. Ingat ya, sunnah yang dimaksud apa? Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menjadikan sebagai bahan ejekan, celaan dan permainan. Maka orang-orang seperti ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan sesungguhnya seorang hamba sungguh mengatakan satu kalimat yang termasuk dari kemurkaan Allah dan ia anggap biasa, maka bisa menjerumuskan dengan sebabnya ke dalam neraka jahanam. Termasuk di dalam hadis ini di zaman sekarang adalah tulisan semakna dengan lisan. Tulisan semakna dengan lisan. Hati-hati. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfulu katsirun minan nas an amrin khatir wa huwa anna al-istihza'a bid-din kufr sawa'un kana ala sabilil la'bi wal hazali wal mizah aw ala sabilil jidd fa huwa kufrun mukhrijun minal millah. Kemudian penulis berkata, dan kebanyakan manusia telah melupakan satu perkara. Satu perkara yang dilupakan ini berbahaya. Dan dia termasuk pembatal Islam yang 10 yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yaitu bahwa penghinaan terhadap agama, entah penghinaan terhadap Allah, Al-Quran, Rasulullah, atau simbol-simbol agama, atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu kekufuran. Baik itu karena main-main, bersenda gurau, bercanda, atau bahkan sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh. Maka ia adalah bentuk kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, nanti insya Allah setelah sholat isya kita akan bahas tentang hukum yang berkaitan dengan penghinaan terhadap syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang sudah kita baca dari kitab Ta'zimus Sunnah wa Mauqifus Salaf mimman 'aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Pengagungan terhadap sunnah dan sikap ulama salaf terhadap orang-orang yang menentangnya dan mengolok-ngoloknya. Penulis kemudian memulai menyebutkan tentang permasalahan menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ditinjau dari syariat Islam. Beliau tadi berkata, wa yaghfulu katsirun minan nas an amrin khatir wa huwa anna al-istihza'a bid-din kufr sawa'un kana ala sabilil la'bi wal hazal wal mizah aw ala sabilil jidd fa huwa kufrun mukhrijun minal millah. Sebagian besar manusia lalai terhadap perkara yang berbahaya, yaitu mengolok-olok agama adalah sebuah kekufuran. Ini ya. Beliau kemudian menyebutkan hukum nih,
pengolokan terhadap agama adalah kekufuran. Perbuatan kekufuran adalah mengolok-olok agama. Baik itu bermain-main, bersenda gurau, ataupun bercanda, atau bahkan dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Lalu beliau membawakan perkataan para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Mughni. Kitab yang merupakan rujukan dari mazhab Hambali. Beliau berkata, "Man sabballaha ta'ala kafara, sawa'un kana mazihan aw jaddan. Wa kadzalika man istahza'a billahi aw bi ayati aw bi rusuli aw kutubihi." Siapa saja yang mencela Allah, maka sungguh dia telah kafir. Baik itu dia bercanda atau bersungguh-sungguh. Demikian pula siapa yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya. Nah, di sini karena beliau sudah masuk kepada perkara menghina adalah sebuah kekufuran, menghina agama adalah sebuah kekufuran, maka saya ingin lebih meluaskan lagi permasalahan ini. Karena sebenarnya kitab ini sebenarnya intinya adalah itu. Yaitu hukum mengolok-olok syariat Islam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok Allah, Al-Quran, Rasulullah, kitab-kitabnya, atau yang berkaitan dengan syariat Islam, maknanya adalah merendahkan Allah atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau merendahkan sesuatu yang ada kaitannya dengan syariat Islam. Itu makna mengolok-olok ajaran Islam. Merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah, atau mengolok-olok syariat Islam. Itu makna daripada al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama Islam. Dan perbuatan mengolok-olok syariat Islam ini adalah perbuatan kekufuran. Hukumnya haram, perbuatan namanya kekufuran. Dalil yang menunjukkan akan hal ini berdasarkan dari Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma'. Di antara dalilnya adalah yaitu dalam surat At-Taubah ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiy wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam." Yang artinya di antara mereka ada yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uzun. Apa itu uzun? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uzun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempercayai apa saja semua yang didengar. Maka katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai semua yang baik bagi kalian. Beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, dan beriman dan mempercayai orang-orang beriman dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka siksa yang pedih. Ya, bagi mereka adalah siksa yang pedih. Ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa mengolok-olok syariat Islam adalah kekufuran. Yang mengolok-olok syariat Islam adalah kekufuran. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
Di dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ini kitab ditulis oleh beliau untuk membantah orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judulnya saja sangat keras, As-Sarimul Maslul. Pedang yang terhunus atas yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa'ulima anna idza'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhaddatun lillahi wa rasulih. Maka diketahui dari ayat ini, At-Taubah ayat 62 sampai 63, bahwa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menentang Allah dan Rasulnya. Li'anna dzikral idza huwa alladhi iqtada dzikrul muhadah. Karena penyebutan pemberian pencelaan ini yang mengkonsekuensikan terhadap penentangan. Siapa yang mencela berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu an yakuna dakhilan fih. Maka berarti yang mencela Rasulullah SAW berarti dia menghina, menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fayakunul mu'dhi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran aduwan lillahi wa rasulih, muhariban lillahi wa rasulih. Maka siapa saja yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir, musuh Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Dalil yang lain dari Al-Quran tentang kufurnya orang yang mengolok-olok syariat Islam, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 64 sampai 66. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Orang-orang munafik khawatir turun kepada mereka surat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan tentang apa yang ada dalam kalbu mereka. Makanya surat At-Taubah menurut Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi, salah satu nama lain dari surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah. Apa arti Al-Fadhihah? Surat yang membongkar penyimpangan dan kesesatan orang-orang munafik. Makanya mereka takut ada surat yang turun dari Allah memberitahukan apa yang ada dalam kalbu orang-orang munafik. Qul istahzi'u. Tetapi Allah bahkan mengatakan, wahai Muhammad SAW, katakan kepada mereka, silahkan olok-olok. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Allah akan menurunkan kepada mereka, mengeluarkan dari kalbu-kalbu mereka apa yang mereka khawatirkan. Kemudian ayat selanjutnya artinya, wala in sa'altahum la yaqulun. Jika kamu bertanya kepada mereka, mengapa engkau mengolok-olok Allah, Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan benar-benar menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami cuma bersenda gurau. Maka kemudian Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru. Tidak ada maaf bagi kalian, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah imanan kalian. Ya, setelah keimanan kalian. Lihat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab yang sama mengatakan, wa hadza nassun fi anna al-istihza'a billahi wa bi ayati wa bi rasuli kufrun. Ini adalah dalil tegas bahwa mengolok-olok Allah, Rasulullah, ayat-ayat Allah adalah kekufuran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kufurnya orang yang mengolok-olok agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalilnya adalah yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 65-66 tadi. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya. Dari hadis Zaid bin Aslam
Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlis. Ada seorang saat peperangan Tabuk, di saat berduduk-duduk bermajlis berkata, ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghaba butun wala akdzaba alsunan wala ajbara 'inda liqa. Ada seseorang yang ngomong di tengah para sahabat, aku tidak pernah melihat orang-orang yang seperti ahli baca Al-Quran kita. Maksudnya adalah Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang yang paling suka makan, orang yang paling suka berdusta, orang yang paling pengecut kalau bertemu dengan musuh. Nah, kemudian ada seorang laki-laki bangun dan berkata, kadzabta walakinnaka munafiqun la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah berdusta dengan perkataanmu tersebut, tetapi engkau adalah orang munafik. Aku akan benar-benar beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkataanmu tadi. Maka akhirnya wahyu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum para sahabat memberitahukan kejadian tersebut. Maka orang tersebut akhirnya minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ra'aituhu muta'alliqan bihiqabi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanqubul hijarah. Aku melihat orang tersebut bergelantungan di tali pelana onta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakinya terkena bebatuan. Kemudian orang tersebut berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami cuma bersenda gurau, main-main, menghilangkan penatnya safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat tadi, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian mengolok-olok? Tidak ada uzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ambil dari perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Lihat, Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Ahwalil Mustafa yang menerangkan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, waffaqanallahu wa iyyak." Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita seluruhnya. Anna jami'a man sabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw 'abahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi aw khaslatin min khisalihi aw 'arada bihi aw shabbahahu bi syai'in 'ala tariqi sabbi lahu aw al-izra' عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه كحكم الساب يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على المقصد. Artinya, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya bahwa seluruh yang mencela Rasulullah SAW atau memberikan aib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyematkan kepada beliau kekurangan baik di dalam fisik beliau, di dalam nasab beliau, di dalam agama beliau atau di dalam sifat-sifat kekurangan lainnya, atau menentang beliau atau menyamakan beliau dengan sesuatu yang berkaitan dengan pencelaan atau merendahkan beliau, atau mengecilkan kedudukan beliau, atau memurkai beliau, atau memberikan aib untuk beliau, maka dia adalah pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya seperti hukum mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibunuh sebagaimana yang akan kita jelaskan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, wa kadzalika man la'anahu aw da'alaihi, dan demikian pula orang yang mencaci, melaknat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendoakan keburukan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tamanna madarratan lahu, atau berangan-angan keburukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau nasaba ilaihi ma la yaliqu bi mansibihi ala tariqi dzam, atau menisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak layak dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pencelaan, au abatha fi jihatihi al-ajizah bi saqafin minal kalam wa hajar, atau berkata-kata yang
merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa munkarun minal qaul wa zur, atau berkata-kata yang mungkar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdusta tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ayyarahu bi syai'in mimma jara minal bala wal mihna alaih, atau menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa saja yang terjadi pada diri beliau dari ujian-ujian yang ada. Wa hadza kulluhu ijma'un minal ulama wa a'immatil fatwa min ladunis sahabati ridwanullahi alaihim ila wa halumma jarra wa la na'lamu khilafan fi istibahi damihi baina ulama'il amsar wa salafil ummah wa qad dzakara ghairu wahidin al-ijma' ala qatlihi wa takfirih. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini seluruhnya adalah kekufuran, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ini seluruhnya adalah ijma' para ulama, imam-imam ahli fatwa, dari mulai para sahabat sampai para ulama setelahnya. Tidak ada khilaf di antara mereka, halal darah mereka adalah orang seperti ini. Halal darah orang seperti ini. Tidak ada khilaf di antara para ulama sedunia, di antara para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyematkan keburukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia halal darahnya. Tidak ada yang berbeda pendapat akan hal ini. Bahkan beliau mengatakan, tidak sedikit para ulama menukilkan ijma' bahwa orang ini wajib dibunuh dan dia adalah orang kafir murtad keluar dari agama Islam. Berat perkataan yang seperti ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad juga, wa ajma'atil ummah ala qatli muntaqisihi minal muslimin wa sabbihi. Umat Islam bersepakat atas dibunuhnya seorang yang merendahkan dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Sekarang perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau di dalam kitab yang tadi, As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa qala al-Imam Ishaq bin Rahawayh, ahadul a'immatil a'lam. Ishaq bin Rahawayh berkata, salah seorang ulama dan imam, temannya Imam Ahmad. Bedanya Imam Ahmad punya pengikut, akhirnya jadi mazhab Hambali. Ishaq bin Rahawayh, lihat dalam kitab-kitab fikih banyak pendapat-pendapat beliau. Bedanya beliau tidak punya pengikut, tidak punya murid yang berkhidmat dengan ilmunya. Tetapi perkataan-perkataan fatwa-fatwa beliau dinukilkan dalam kitab-kitab ulama. Beliau berkata, ajma'al muslimun, kaum muslimin berijma' ala anna man sabballah, siapa saja yang menghina Allah, atau sabba rasulahu, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dafa'a syai'an mimma anzalallahu azza wa jal, atau menolak apa saja yang diturunkan oleh Allah azza wa jal, atau qatala nabiyyan min anbiya'illah azza wa jal, atau membunuh salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, annahu kafirun bidzalik, bahwa dia kafir dengan hal itu semua. Wa in kana muqirran bikulli ma anzalallah, meskipun dia mengakui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bersyahadat, meskipun mengaku asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku Al-Qur'an kitabnya, tapi kalau sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah Subhanahu wa taala, kafir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa tahrirul qauli fiha, ringkasan pendapat di dalam masalah ini, an-nasabba in kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtal bighairi khilafin wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah wa ghairuhum. Bahwa yang mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia muslim, maka dia kafir, dibunuh
tanpa ada khilaf di antara para ulama. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4 dan selain mereka dari para ulama. Kalau seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka hati-hati. Jangan menghina Rasulullah SAW, jangan menghina ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita amarahnya bukan karena permasalahan dianggap remeh saja, enggak. Hanya sekedar jenggot, hanya sekedar celana di atas 2 mata kaki. Bukan. Amarahnya karena itu adalah ajaran siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, mengolok-olok syariat Islam adalah tanda yang paling dominan dari orang kafir dan munafik. Tanda yang paling dominan dari orang kafir dan munafik. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 41 sampai 42. Dan surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Kemudian surat At-Taubah ayat 79. Ya, silakan cek masing-masing itu ayatnya. Kemudian permasalahan yang ketiga. Siapa yang mencela Rasulullah SAW, maka dia kafir, wajib dibunuh. Yang mencela Rasulullah SAW, dia kafir, wajib dibunuh. Jangan diwawancarai masuk televisi, dibunuh. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwah. Baik yang mencelanya adalah seorang muslim atau kafir zimmi, wajib dibunuh. Karena sudah keluar dari agama Islam kalau dia muslim. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jabir bin Abdullah, ini dalilnya. Yang mencela, menghina, merendahkan Rasulullah SAW wajib dibunuh. Kalau dia muslim, kenapa dia dibunuh? Karena dia murtad keluar Islam. Dan orang murtad halal darahnya. Kalau dia kafir, karena kafir zimmi, karena dia kafir. Mencela Rasulullah SAW. Halal darahnya. Lihat. Hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf, fa innahu qad adha Allah wa rasulah." Siapa yang mau membunuh Ka'ab ibn Ashraf, dia sudah menghina, menyakiti Allah dan Rasulnya. Menghina Allah dan Rasulnya. Faqama Muhammad ibn Maslamah. Bangunlah Muhammad ibn Maslamah. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad bin Maslamah akhirnya membunuh Ka'ab bin Ashraf dan siapa saja yang bersamanya, nusratan lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai bentuk pembelaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari hadis ini, hadis Ka'ab bin Ashraf yang dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Kata beliau, wal istidlalu biqatli Ka'ab bin al-Ashraf min wajhain. Pengambilan dalil tentang dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf dari dua sisi. Ahadihima annahu kana mu'ahadan muhadinan wa hadha la khilafa fihi baina ahli al-ilm wal maghazi was siyar wa huwa 'indahu min al-'ilm al-'am alladhi yustaghna fihi an naql al-khassah. Yang artinya bahwasanya Ka'ab bin Ashraf adalah orang yang mu'ahad, masuk ke dalam perkampungan kaum muslimin dijamin aman. Tetapi karena dia mencela Allah, menghina Rasulullah SAW, maka halal darahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah
seorang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dibunuh setelah dia bertaubat. Ya, sampai bahayanya seperti itu. Ada orang celak Rasulullah, menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah SAW. Maka kita katakan dia dibunuh. Tapi kalau dia bertaubat, apakah tetap dibunuh atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, illa anna sabbar rasuli sallallahu alaihi wasallam tuqbalu taubatuhu wa yajibu qatluh. Kalau ada orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertobat, diterima taubatnya, tapi tetap dibunuh. Tetap dibunuh, Pak. Bi khilafi man sabballah fa innaha tuqbalu taubatuhu wa la yuqtal. Beda dengan yang menghina Allah, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. La li'anna haqqallah duna haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan karena hak Allah di bawah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak. Bal li'anna Allah akhbarana bi'afwihi an haqqi idza taba al-'abdu ilaihi bi annahu yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Tetapi karena Allah mengabarkan kepada kita bahwa seorang hamba apabila dia bertobat maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Amma sabbur rasul fa innahu yata'allaqu bihi amran. Adapun yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua perkara yang mengait pada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, amrun syar'i likaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min hadzal wajh tuqbalu taubatu idza tab. Perkara syariat. Ya, perkara syariat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah taubatnya diterima. Yang kedua, amrun syakhsi likaunihi minal mursalin. Yang kedua adalah perkara pribadi karena pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadzal wajh yajibu qatluhu lahiqahu sallallahu alaihi wasallam wa yuqtal ba'da taubati ala annahu muslim. Tetap dibunuh karena dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun taubatnya diterima dan dia dianggap sebagai seorang muslim. Kalau bertaubat, fa idza qad qutil ghasalnahu wa kafannahu wa sallaina alaihi wa dafannahu ma'al muslimin. Kalau dia bertobat, kemudian dia tetap dibunuh, maka kita mandikan dia, kita kafani dia, kita salati dia, dan kita kuburkan bersama kaum muslimin. Dan inilah pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini berat para ikhwah. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang hukum-hukum dan penjelasan-penjelasan tentang penghinaan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Sebenarnya masih ada perkara yang dibahas, di antaranya menghina istri-istri Nabi, menghina para malaikat, menghina para sahabat, menghina orang-orang berilmu dan orang-orang saleh, ya. Dan tetapi waktu yang tidak cukup, kita mau menerima pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ada yang ingin bertanya? Untuk eksekusi bunuh, apakah wajib bagi setiap muslim, bagi tiap muslim individu atau beban pemerintah? Karena ada beberapa tokoh Indonesia melakukan pencelaan terhadap Allah, Nabi Muhammad SAW. Lalu ente mau bunuh gitu? Maka jawabnya, para ikhwan, kita sekarang berbicara tentang hukum perbuatan. Harus selalu dibedakan. Kita berbicara tentang hukum perbuatan. Kita tidak membicarakan tentang hukum pelaku perbuatan secara khusus. Karena membicarakan hukum pelaku perbuatan secara khusus, si fulan, si alan, si ini, si itu, enggak. Itu ada prosesnya tersendiri dan itu lebih baik melalui pengadilan.
agar hukumnya mengikat. Maka yang berhak melakukan pembunuhan, jika memang diturunkan hukum perbuatan ini kepada orang tertentu, maka yang berhak adalah pengadilan. Tidak berhak manusia biasa. Kalau berhak manusia biasa, maka akan terjadi kekacauan nanti di tengah masyarakat. Kamu yang mencaci Rasulullah SAW, saya bunuh. Nanti akan terjadi kekacauan. Tapi yang kita bicarakan dari tadi adalah hukum perbuatan. Hukum perbuatan orang yang mencela, mencaci, menghina Rasulullah SAW bagaimana? Apa yang terdapat dalam dirinya? Kufur. Kemudian hukum hadnya apa? Dibunuh. Dengan ijma' para ulama. Apakah diterima kalau dia bertobat? Diterima. Tetapi tetap dibunuh. Kenapa berbeda dengan Allah? Kalau dia menghina Allah, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Karena Allah Maha Pengampun mengabarkan tentang dirinya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau adalah Rasul. Kemudian beliau manusia. Tidak tahu apakah beliau memaafkan atau tidak. Maka tetap dibunuh. Nah itu hukum apa? Perbuatan. Ya, jadi tidak bisa langsung diturunkan kepada orang tertentu. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita jika yang mengolok-olok Nabi itu adalah teman dekat kita padahal pemerintah mendiamkan? Maka jawabannya adalah dinasihati bahwa perbuatan ini adalah kekufuran kalau seandainya dia muslim. Kalau seandainya teman tersebut adalah kafir, dinasihati bahwasanya perbuatan yang seperti ini bisa menyebabkan seseorang terbunuh dalam agama Islam. Dinasihati. Ya. Dan tadi juga ada pembicaraan yang saya lewatkan, di antaranya adalah yaitu mengolok-olok syariat Islam, ada yang sarih, jelas, dan ada yang tidak sarih, yang tidak jelas. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Seperti misalkan yang jelas, perkataan orang munafik tadi, yang di dalam surah At-Taubah ayat 65-66 tadi. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'inda liqa. Ini jelas ini. Kita tidak pernah melihat orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an paling suka makan, paling suka berdusta lisannya, paling pengecut bertemu dengan musuh. Nah, ini jelas ini menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini jelas. Ada yang tidak sarih, yang tidak jelas, ya. Seperti misalkan memberikan isyarat dengan mata, memberikan isyarat dengan tangan, ataupun mencibir dengan bibir, ataupun mengeluarkan lisan saat membaca Al-Quran, ataupun merendahkan dengan gerakannya bagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ini tidak jelas dia mencela. Akan tetapi nampak dari sikapnya adalah pencelaan, maka pada saat itu dia dihukumi sebagai kufrun akbar, keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup? Ya, ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.